Hello everyone, it's nice to see you again. I hope you are happy today. Well, on this time, we are going to have a discussion about procedure tags. On this topic of procedure tags, you will learn the definition of procedure tags, the social function, generic structure, language features, and the examples. Okay everyone, now let's discuss them one by one. On this discussion, I'll speak in both English and Bahasa to make easier understanding. Well, the first is definition of procedure text. Procedure is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of actions or steps. Generally, this then falls into two categories, how to make something and how to do something. Jadi, pengertian teks prosedur itu adalah sebuah teks yang didesain atau dibuat untuk menggambarkan bagaimana sesuatu itu dicapai atau dilakukan melalui serangkaian aktivitas atau tindakan-tindakan atau langkah-langkah. Secara umum, teks ini kemudian dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu bagaimana membuat sesuatu, dan yang kedua yaitu bagaimana melakukan sesuatu. Contohnya misalkan, bagaimana membuat nasi goreng, bagaimana membuat akun YouTube, dan lain-lainnya. Sedangkan, how to do something, contohnya, bagaimana cara mengoperasikan mesin cuci, bagaimana cara menyimpan daging di freezer dengan baik, dan lain-lainnya. Okay. The second is social function. Social function means the purpose. The purpose of procedure text is to tell the readers how to make or operate or do something through a sequence of actions or steps. So, by reading the text, people can successfully perform activities in safe, efficient, and appropriate ways. Jadi, social function atau fungsi sosial merupakan tujuan. Nah, tujuan dari teks prosedur adalah untuk menceritakan atau memberitahu para pembaca bagaimana membuat atau mengoperasikan atau melakukan sesuatu melalui serangkaian aksi atau tindakan-tindakan atau langkah-langkah. Jadi, dengan membaca teks itu atau teks prosedur ini, orang bisa dengan sukses atau dengan mudah melakukan aktivitas-aktivitas itu dengan aman, efisien, dan sesuai dengan cara yang semestinya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, itulah fungsi sosial atau tujuan dari teks prosedur. Well everyone, now let's discuss generic structure. There are three parts of generic structure of procedure text. The first is goal or aim, the second is materials, the third is steps. Goal or aim contain the purpose of the making of the procedure text or the final result to be achieved. It can be in the form of a title. And then the second is material. Materials contain information about the tools or materials needed, but not all procedure texts contain this section, commonly found in recipes. Okay, and then the third, steps. Steps contain the methods taken to achieve the goal. This section usually cannot be changed in order. Nah, untuk generic structure atau struktur secara umum dari teks prosedur yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua materi atau bahan, yang ketiga yaitu langkah-langkah. Baiklah, saya akan jelaskan untuk yang pertama yaitu tujuan. Tujuan ini merupakan tujuan dari pembuatan teks prosedur itu.
atau hasil akhir yang ingin dicapai. Tujuan biasanya dalam bentuk judul. Jadi judul dalam teks prosedur itu merupakan tujuannya. Contohnya, ada sebuah teks prosedur yang berjudul How to Make Pancake. Berarti tujuan dari teks tersebut yaitu bagaimana cara membuat pancake. Baiklah, yang berikutnya yaitu materials. Materials berisi informasi tentang alat atau bahan-bahan yang dibutuhkan. Tapi tidak semua teks prosedur berisi tentang materi atau bahan. Biasanya ini ditemukan dalam resep. Kemudian untuk step atau langkah-langkah. Langkah-langkah berisi metode atau cara yang diambil untuk mencapai dari tujuannya. Bagian ini biasanya tidak bisa dirubah urutannya. Jadi urutannya harus sesuai dengan apa yang ada di teks tersebut. Okay everyone, the next is language features. Language features used in procedure text are simple present tense. Procedure text use simple present tense because in this text there are fact sentences regarding the making or use of something. The next is imperative sentences. Begin with action verbs, for example, cut, mix, add, plug in, press, etc. And then the next is connectives. This word is a link between one sentence and another. For examples, firstly, secondly, then, after that, the last, finally, etc. And then the last is adverbs, used to provide time and method information. For examples, in 10 minutes, for about 20 minutes, slowly, firmly, carefully, etc. Jadi, language features atau fitur bahasa dalam teks prosedur yang pertama yaitu simple present tense. Teks prosedur menggunakan simple present tense karena di dalam teks tersebut terdapat kalimat-kalimat fakta yang berhubungan dengan pembuatan atau penggunaan sesuatu. Yang kedua yaitu imperative sentences, yaitu kalimat-kalimat perintah. Kalimat perintah ini diawali dengan kata kerja aksi. Contohnya, potonglah, campurlah, tambahkan, colokkan, tekan, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya itu kata sambung. Kata ini merupakan sebuah penyambung antara satu kalimat dengan yang lainnya. Contohnya, pertama, yang kedua, kemudian, setelah itu, yang terakhir, dan akhirnya, dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu adverbs atau kata keterangan. Kata keterangan ini digunakan untuk memberikan informasi tentang waktu dan cara atau metode. Contohnya, dalam 10 menit, sekitar 20 menit, dengan pelan-pelan, dengan kuat, dengan hati-hati, dan seterusnya. Itulah fitur bahasa yang digunakan dalam pembuatan teks prosedur. Okay everyone, the last is the example. Here I would like to give you one example of procedure text. The title is How to Make Pancake. The tools are pan, bowl, whisk, strainer, and measuring cup. The ingredients are: to make 4 pancakes, we need 100 grams of plain flour, 300 milliliters of milk, and 1 egg. And the steps you can see here.